Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadaitu fasal. Tahrumu haram. Tahrumu haram fiilnya apa as-sholatu sholat. Apa as-sholatu sholat. Allati yang laisa yang tidak ada. Laha kepada as-sholat. Laha kepada as-sholat. Sababun yang menjadi sebab. Apa sababun yang menjadi sebab? Mutaqaddimun yang mendahului. Wala muqarinun dan tidak bersamaan. Fi khamsati awqatin pada 5 beberapa waktu. Fi khamsati awqatin pada 5 beberapa waktu. Ingda tulu'i syamsi ketika terbitnya matahari. Ingda tulu'i syamsi ketika terbitnya matahari. Hatta tartafi'a sehingga naik apa syamsi matahari itu. Hatta tartafi'a sehingga naik apa asyamsi matahari. Qadrarumhin ing kira-kiranya satu tombak. Qadrarumhin kira-kiranya satu tombak. Wa indal istiwa'i dan ketika waktu istiwa. Wa indal istiwa'i dan ketika waktu istiwa. Fi ghairi yaumil jum'ati selain hari Jumat. Fi ghairil jum'ati selain hari Jumat. Hatta tazula sehingga lengser apa samsun matahari itu. Wa indal isfari dan ketika berwarna kuning. Wa indal isfari dan ketika berwarna kuning. Hatta taghruba sehingga tenggelam apa samsun matahari tersebut. Wa ba'da sholati subhi wa ba'da sholati subhi wa ba'da sholati subhi dan setelah sholat subuh. Hatta tatlu'a sehingga keluar. Hatta tatlu'a sehingga keluar apa asyamsu matahari. Wa ba'da sholatil asri dan setelah sholat asar. Hatta taghruba sehingga terbenam apa matahari. Hatta taghruba sehingga terbenam apa matahari. Diharamkan untuk melakukan sholat sunnah maksudnya, bukan sholat wajib. Ini yang tidak memiliki sebab ya, atau sebab yang bersamaan dengan sholat pada waktu-waktu sebagai berikut. Jadi haram sholat sunnah ketika tidak memiliki sebab. Yang pertama, ketika terbitnya matahari sampai dengan ketinggian matahari kira-kira pada satu tombak. Yang kedua, pada waktu istiwa, yaitu matahari itu berada di atas ya, berada di atas itu pas sama, yaitu ketika, tapi ada kecualinya apa? Pada hari Jumat. Kecuali pada hari Jumat. Yang ketiga, ketika munculnya cahaya kekuning-kuningan. Ketika munculnya cahaya kekuning-kuningan di arah barat sampai dengan terbenamnya matahari. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya fajar. Yang terakhir, setelah sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah itu ada 5 tadi. Yang paling mudah biasanya yang pertama apa? Setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah. Adapun sholat isra itu dalam kitab Fathul Mu'in karangan dari Syekh Zainuddin Al-Malibri itu
itu menjadi perdebatan juga, ikhtilaf, tapi kita mengikuti tidak ada. Begitu juga dengan guru-guru saya, itu pun juga tidak melakukan, walaupun di dalam kitab i'anat, di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan ada perbedaan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang kedua yaitu matahari itu istiwa, berada di atas kita, Atau yang selanjutnya apa? Ketika setelah melakukan sholat asar, itu tidak ada sholat sunnah. Ini menjadi pengecualian jika apa? Tanpa ada sebab. Tapi kalau ada sebab, contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid ataupun sholat gerhana matahari, gerhana bulan, ya itu kan ada sebab, maka boleh untuk melaksanakan. Sudah paham ya? Itu sholat-sholat sunnah yang saya kemarin jelaskan. Ketika ada tetangga meninggal setelah sholat subuh, itu bagaimana? Gak usah disolati, katanya ada sholat sunnah. Nah, akhirnya mayitnya jadi bangun. Saya kalau tidak segera disolati bagaimana? Nanti kamu tak ambil nanti nyawamu. Contohnya seperti itu. Ya itu salah, pernyataan seperti itu. Nah, itu. Tapi beda loh ya. Beda ketika kita itu berada di Mekah, di Masjidil Haram. Itu dalam kitab Bujaironi, Khasiyah Bujaironi, Alat Iqna itu, dalam kitab Khasiyah Bujaironi dijelaskan bahwasanya kurang lebih lafadznya seperti ini. Ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan taufa bihada baiti ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan taufa bihada baiti, ya. Wasolla ayah terusannya kalau tidak salah itu sa'atin sa'a minal laili wan nahari. Itu dalam kitab Khasiyah Bujaironi dijelaskan bahwasanya ini pengecualian ketika kita berada di tanah haram atau Mekah. Jadi Bani Abdi Manaf itu diperintahkan agar tidak mencegah orang yang sedang tawaf, orang yang sedang sholat, semau dia, baik pada waktu siang maupun malam hari. Nah, coba dilihat dalam kitab Khasiyah Bujaironi, jelas, dalilnya jelas. Terus kenapa kok kita tidak boleh untuk melaksanakan sholat-sholat tadi terbenamnya matahari? Kamu pernah mendengarkan ada hadis yang mengatakan bahwasanya munculnya setan itu bersamaan dengan matahari? Pernah dengar? Pernah dengar apa baru dengar? Jadi setan itu munculnya bersamaan dengan matahari, maka ya kita haram untuk melakukan sholat sunnah. Apakah setan itu besarnya dengan matahari sehingga dia itu diibaratkan seperti itu? Apakah setan itu menguasai matahari sehingga kita tidak boleh melakukan sholat seperti itu? Bukan. Dalam kitab Al-Iqna disebutkan, ya, coba dicek sendiri, bahwasanya yang dimaksud dengan tanduknya setan yang datang bersama matahari itu adalah orang-orang yang menyembah matahari. Orang-orang yang menyembah matahari dan orang-orang yang menyembah setan. Itu namanya hadis majazi, yang artinya kita harus mencari bayin penjelasan baik melalui para ulama dalam kitab-kitabnya dan sebagainya. Kalau kita tidak mengaji para kitabnya para ulama, ya ibaratnya yang saya katakan tadi, masa sih tanduk setan itu keluar bersama dengan matahari? Berarti setan itu besarnya sama dengan matahari, atau matahari itu dikendalikan oleh setan. Wah, itu tauhid yang keliru. Bisa menjadi syirik kita kalau seperti itu. Makanya lihat dalam kitab Al-Iqna yang saya sebutkan tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan tanduk setan
Yang keluar bersama dengan matahari yaitu orang-orang penyembah matahari. Seperti dulu itu apa? Zaman dulu namanya Majusi, dia kan penyembah matahari, kaum Majusi itu. Ya, seperti itu. Atau orang-orang penyembah setan. Nah, seperti itu. Dah jelas ya? Nah, faslun ada itu fasal. Sakata tu sholati utawi beberapa diamnya sholat. Makanya saya sering ungkapkan bahwasanya kalau kita mengaji walaupun kitab kecil ini ya, kitab Safinah ini, tapi ini kalau kita paham itu luar biasa. Apalagi membuka kitab-kitab yang sejenisnya seperti kitab Kifayatul Akhyar, Khasyah Bujairami, itu ada beberapa jilid segini mungkin. Itu pusing itu melihatnya itu. Kitab begini saja mungkin kalian pusing kalau nggak ada artinya segini. Nanti belum Al-Iqna itu, belum nanti Khasyah Jamal. Aduh. Di situ dijelaskan lebih lengkap lagi. Makanya orang kalau sudah mempelajari kitab-kitab seperti itu, makanya khilaf-khilaf seperti apapun pasti dia menemukan jawabannya. Yang artinya jika belum disepakati oleh para ulama. Makanya ahli fikih itu wajib untuk melihat atau bahkan menghafal kitab-kitab yang ada di kitab-kitab tersebut. Karena kitab induk bisa dikatakan kitab induk juga. Sakata tu sholati utawi beberapa diamnya sholat. Iku sitatun ada 6. Iku sitatun ada 6. Baina takbiratil ihrami, di antara takbiratul ihram. Baina takbiratil ihrami di antara takbiratul ihram. Wa du'ail iftitahi dan doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi dan di antara doa iftitah. Wa ta'awudi dan ta'awud. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Wa bainal fatihati dan di antara Fatihah. Wa ta'awudi dan membaca ta'awud lagi. Wa baina akhiril fatihati dan di antara akhir Fatihah. Wa aminah dan membaca amin. Wa baina aminah dan di antaranya membaca amin tadi. Wa surati dan membaca surat. Wa baina surati dan di antaranya membaca surat tadi. Wa ruku'i dan ruku'. Kesunahan berhenti sejenak ya dari membaca dalam sholat itu ada 6 tempat. Jadi diam dulu sejenak, diam dulu. Itu berarti kita melaksanakan berarti sunnah. Yang pertama di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah itu yang pertama. Yang kedua di antara doa iftitah dan membaca ta'awud. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ada yang dibaca sirri, ada yang dibaca jahr. Itu pun juga menjadi ikhtilaful ulama ya. Tapi kalau saya pribadi, saya bacanya sirri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Itu sunnah. Yang nomor 3 di antara membaca ta'awud dan membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai akhir. Tuh. Yang nomor 4 di antara akhir bacaan Al-Fatihah. Berarti waladdallin. Berhenti dulu toh, terus amin. Nah, ini ada yang membid'ahkan juga ini. Saya itu dulu paling suka untuk menghadiri majelis-majelis yang katanya kita itu berbuat bid'ah dan sebagainya. Makanya saya itu bisa dibilang agak kebal lah dengan kata-kata seperti itu karena dulu itu medan saya. Ada yang mengatakan bahwasanya kita bilang amin itu bid'ah. Itu terserah kau bilang apa. Yang penting kita mengikuti ini yaitu sunnah malah, kebalikan dari bid'ah malah. Bahkan di situ dijelaskan dalam kitab-kitab fikih itu orang yang membaca amin ya, itu malaikat itu juga ikut-ikutan mengaminkan kita, doa kita. Ya. Malaikat itu berarti turun tangan. Nah, ini sirinya di situ. Yang nomor 4 di antara akhir bacaan Al-Fatihah. Amin itu. Yang nomor 5 di antara membaca amin dan membaca surat Al-Qur'an ya. Kesunahan setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan ruku. Maksudnya seperti itu. Berhenti sejenak di situ. Yang terakhir di antara akhir dari membaca surat Al-Qur'an dan ruku. Di antara akhir dari membaca surat Al-Qur'an dan ruku. Berarti contohnya qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam diri dulu. Allahu akbar, ruku.
Itu sunnah. Ketika 6 melaksanakan berarti kita dapat sunnah. Belum sunnah-sunnah yang lainnya. Ketika tadi apa ta'awud, kamu membaca ta'awud itu juga sunnah. Membaca apa? Doa iftitah. Allahumma ba'id baini khotoyaya dan sebagainya itu. Dulu hafal saya, tapi saya pakai yang kabiro. Kabiro walhamdulillah kasiro, karena saya suka yang ini apa? Ada redaksi apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini memang saya coba hayati ya. Kenapa saya kok pakai kabiro seperti itu? Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku apa? Hanya untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Kita sholat itu karena Allah, bukan karena yang lain. Tapi kalau untuk tingkatan yang awal-awal, mungkin masih Islam amatiran, tidak apa-apa. Mungkin digaji, nah kamu sholat dulu, nanti saya kasih uang 50.000. Sholat saja, tidak apa-apa untuk awal-awal. Atau kita itu begini, saya itu tidak mau sholat karena malas. Saya itu was-was itu ada misyari was-wasil khonas, itu adalah perbuatan setan dan setan senang dengan itu. Makanya seberat apapun, ikhlas gak ikhlas, kita harus melaksanakan sholat. Karena itu sudah menjadi syariat agama Islam. Dulu saya juga meneliti orang-orang kejawen itu seperti yang kemarin saya ceritakan itu. Siapa? Syekh Lemah Abang itu. Lemah Abang paham? Syekh Tanah Abang ya. Ajaran dari Syekh Siti Jenar. Gak usah sholat itu di hati saja. Buat apa rukun dan sebagainya. Itu apa? Itu nanti gak akan menjadi nilai plus kamu di hadapan Tuhan. Pokoknya kita niat saja, niat sholat cukup. Nah itu ajaran sesatnya Siti Jenar seperti itu. Saya pun juga dulu meneliti seperti itu. Saya teliti. Nah ya makanya kalau ada orang mengatakan seperti itu apa ya sudah. Kalau gitu kamu nggak usah makan. Kalau gitu kamu nggak usah minum. Kalau gitu kamu nggak usah nikah. Kalau gitu kamu nggak usah punya uang. Karena semua materi itu pun juga adam, artinya tidak ada. Berani apa enggak? Enggak berani. Atau kamu ketika berjalan, kamu enggak usah pakai baju. Ayo. Dianggap orang gila loh. Paling mudah itu. Sudah kalau kamu katakan adam, semua yang tadi ya, sholat pakai di dalam hati saja karena itu adam. Kita rukuk dan sebagainya itu adam. Artinya adam itu apa? Tidak ada. Bukan Nabi Adam loh ya. Adamun, tidak ada. Ya sudah, kalau gitu enggak usah pakai baju. Berani apa enggak? Pasti enggak berani. Pasti itu saya yakin. Akhirnya dia tobat. Udah itu. Faslun ayat itu pasal. Faslun ayat itu pasal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini di sini juga ada lucu ya. Jadi setan itu juga bisa di-prank. Setan itu bisa dikalahkan. Orang bisa sujud, bisa sholat itu orang itu sudah mengalahkan setan. Kamu bisa ngaji seperti ini loh ya. Entah itu niatnya memang benar lillahi ta'ala apa benar niatnya itu apa di rumah diomelin orang tua. Yang penting kamu sudah datang itu sudah kamu bisa menipu setan. Wah di rumah diomelin disuruh nyetrika enggak? Setrika. Disuruh untuk apa? Memasak, mencuci. Kamu akhirnya pelampiasannya lari ke sini. Tidak apa-apa. Karena orang yang mencari ilmu itu setan pun juga kalah. Yo, itu otomatis setan bisa dikalahkan. Jadi sangat naif. Orang mengatakan, wah saya nggak bisa mengalahkan setan. Ya karena kamu setan, makanya selama setan saling mengalahkan. Nah itu cara untuk mengalahkan setan seperti itu. Kamu sholat itu sudah mengalahkan setan. Itu setan akan menyesal itu, pasti itu. Ada orang mau ngaji itu setan juga bisa dikalahkan. Makanya kalau masalah seperti itu ya, setan itu apa ya istilahnya? Kita semoga dia nggak mendengar kita. Semoga dia nggak mendengar kita. Kita bisa begini saja dia sudah bisa kalah. Waduh, itu umatnya Muhammad kok ngaji. Tuh berarti saya kena prank ini tadi. Nah, seperti itu. Ada cerita juga itu. Jadi Imam Abu Hanifah itu orang yang sangat ngalim. Dia itu didatangi oleh seseorang. Ya Abu Hanifah, saya itu mau bertanya sesuatu. Karena Abu Hanifah kan terkenal dengan ulama fikih kan. Kalau pertanyaannya fikih saya jawab, tapi kalau pertanyaan di luar fikih saya nggak mau jawab. Ya sudah, jadi begini ya Abu Hanifah. Uang saya itu hilang, barang saya itu hilang. Saya itu lupa atau nggak tahu, saya juga gimana itu, saya bingung itu. Akhirnya Abu Hanifah memikirkan, oh ini masuk kategori fikih juga ini. Artinya apa? Coba begini. Nanti kamu sholat malam, ya.
Sholat malam. Sudah, kamu sholat malam. Akhirnya orang itu sholat malam. Allahu Akbar. Setan kan mengganggunya pada waktu sholat kan. Kamu mikiran apa pasti itu pada waktu sholat. Akhirnya ketika Allahu Akbar itu, uang kamu tadi ditaruh di sana. Akhirnya dia keingetan, tadi di sana. Yaudah, setelah sholat akhirnya dia mencari di sana. Akhirnya ketemu. Dia lapor kepada Abang Hanifah, ya Abang Hanifah, uang saya ketemu. Loh, kok bisa? Tadi pada waktu sholat ya, saya tuh kepikiran uang saya tuh ditaruh di mana? Itu di situ ternyata. Loh, akhirnya setan kena prank itu. Orang sholat itu ternyata setan kena prank. Yang pertama apa? Orang itu kan jarang sholat malam, sholat tahajud kan? Ya kan? Tapi akhirnya dia karena dunia ini mau sholat tahajud, walaupun niatnya untuk mencari tadi barang yang hilang atau uang tadi ya toh, dia secara tidak langsung kena prank. Loh, makanya kalau kamu cobalah, kalau kamu itu kehilangan sesuatu, pasti sholat itu kamu pasti akan kepikiran. Itu artinya apa? Setan mengganggu kita. Ya kita manfaatkan saja seperti itu. Kita manfaatkan setan. Jadi sangat naif, setan nggak bisa dikalahkan. Enak loh, mudah loh. Sangat naif, saya itu nggak percaya loh, setan nggak bisa dikalahkan. Loh, memangnya kalau kamu setan nggak bisa dikalahkan, berarti kamu itu menyamakan Allah dengan setan. Wah, itu kacau itu. Taruh sini aja. Itu kacau itu. Ini aja sudah. Ini setan ngeprank ya Mas. Anggap saja rezeki. Ya Allah, itu loh. Jadi apa ya? Contoh begini juga. Makanya kamu di rumah. Kamu di rumah contohnya itu nonton televisi. Setelah sholat nonton televisi. Tidak apa-apa. Kamu senyum-senyum sendiri. Ya. Wah, ada film apa biasanya? Kartun-kartun itu. Film apa? Kartun-kartun. Ya, tayo itu. Kamu lihat setelah kamu senyum-senyum sendiri. Lah itu bisa mengeprank setan. Ngeprank setan maksudnya bagaimana? Waduh, ini orang ini mau saya ganggu kok malah dia senyum sendiri. Nanti saya suruh untuk bermaksiat kok malah di depan TV. Lah itu artinya kita juga bisa mengalahkan setan. Semoga setan gak bisa mendengar kita itu tadi. Sebenarnya mudah, apalagi nanti dalam masuk dalam tasawuf itu, aduh luar biasa itu. Faslun ada itu pasal. Arkanu tawi beberapa rukun. Alatiyah talzamu yang wajib. Fiha kembalinya ke alati. Apa atumak ninatu tumak ninah. Apa atumak ninatu tumak ninah. Khobar dari arkanu. Khobar iku arbaatun ada 4. Rupanya ar-ruku'u ruku'. Rupanya ar-ruku'u ruku' wal i'tidalu dan i'tidal wasujudu dan sujud. Wal julusu dan duduk. Bainas sajdataini di antara dua sujud. At-tumakninatu utawi tumakninah. Iya tumakninah iku sukunun yaitu diam. Iku sukunun diam atau tenang. Ba'da harokatin setelah bergerak-gerak. Bihaisu yastakiru sekiranya tetap. Bihaisu yastakiru sekiranya tetap. Apakulu utwin setiap anggota. Apakulu utwin setiap anggota. Mahallahu tempatnya utwin tadi, anggota tadi. Depannya pas itu domirnya. Mahallahu tempatnya utwin tadi. Biqadari subhanallah sekedarnya membaca subhanallah. Rukun-rukun sholat yang wajib ada 4. Tumakninahnya wajib 4 ya. Berarti kita harus berdiam diri sejenak. Yang pertama ruku membaca apa? Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi. Itu harus agak tenang. Artinya Allahu Akbar, nggak bisa seperti itu. Jadi ruku bentar membaca subhana itu. Setelah itu itidal sami Allahu liman hamidah nomor 2. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasit amin sayyidin ba'da. Ya. Itu juga kalau kamu menghayati artinya itu luar biasa ya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, laka kepadamu hamdu, saya memuji. Mil'us samawati wal ard ya. Timbangan pokoknya yang ada di langit dan di bumi itu, pujian-pujian itu pokoknya memenuhi itu. Pujian-pujian kita itu ketika sholat. Itu kalau kita tahu artinya.
Jadi waktu i'tidal itu berdiam diri sebentar. Yang ketiga sujud, baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sujud. Yang terakhir duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ada 4 rukun tumak ninah yang dimana kita harus tenang. Yang dinamakan tumak ninah itu apa? Diamnya ya, atau tidak bergerak anggota tubuh setelah bergerak melakukan pekerjaan. Paham ya tumak ninah ya? Nah, sekira setiap anggota tadi, tubuh tadi bertempat pada tempatnya masing-masing tanpa bergerak dengan kira-kiranya waktu cukup untuk mengucapkan subhanallah, itu kadarnya tumak ninah. Berarti 4 itu harus berdiam diri sejenak. Itu. Faslun ada itu fasal. Asbabu sujudi sahwi utawi beberapa sujud sahwi. Asbabu sujudi sahwi utawi beberapa sebabnya sujud sahwi. Khobarnya iku arbaatun ada 4. Khobarnya iku arbaatun ada 4. Al awalu utawi yang pertama. Khobarnya iku tarku ba'din, meninggalkan sunnah sebagian. Min aba'adi sholati, yang tetap sebagian dari beberapa sunnah abu'ad. Min aba'adi sholati, yang tetap sebagian dari beberapa sunnah abu'ad. Au ba'dil ba'di, atau setengah ya, atau setengahnya, atau sebagian bisa yang lain. Karena ba'ad itu artinya sebagian, tapi ada yang mengatakan setengah. Asani utawi yang nomor 2 iku fi'luma, melakukan perkara. Yubtilu yang membatalkan. Yubtilu yang membatalkan. Fi'ilnya apa? Amduhu, dengan sengaja. Ingma ma yubtilu tadi, wala yubtilu, dan tidak membatalkan. Apa? Sahhuhu, lupa. Hunya kembalinya ke ma. Idza fa'alahu, ketika melaksanakan siapa seseorang, nasiyan, menjadi hale orang yang lupa. Asali sutawi yang nomor 3. Asali sutawi yang nomor 3 iku naklurunin, memindah rukun. Iku naklurunin, memindah rukun. Tauliyin, yang berbangsa ucapan. Ila ghairi mahalihi, hingga selain tempatnya. Qaulin tadi, qauliyin tadi, ucapan tadi. Arabi utawi yang number 4 iku iko uruknin, jatuhnya rukun. Fi'liyin, yang berbangsa pekerjaan. Ma'a ihtimali ziyadati, serta ihtimalnya tambahnya, serta ihtimal tambahnya, atau melakukannya atau belum, itu maksudnya itu. Jadi perkara yang menyebabkan kita disunahkan untuk sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama, ya, dengarkan baik-baik ini. Sujud sahwi ada 4. Yang pertama, meninggalkan, ya, karena tidak mengerjakan salah satu dari sunnah-sunnah abu'ad, atau meninggalkan sebagian pekerjaan yang terdapat dalam sunnah abu'ad. Number 1. Number 2, mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat yang dilakukan dengan amdan, dengan sengaja. Dan tidak membatalkan jika dilakukan dengan tidak sengaja atau lupa. Number 3, mengerjakan atau memindah rukun yang bersifat ucapan, tidak pada tempatnya. Number 4, terakhir, melakukan rukun fi'liyah, artinya bersifat pekerjaan, ya, anggota tubuh semisal rukuk atau yang lainnya, ya, dengan ragu-ragu apakah ia sudah melakukannya ataukah belum, ya, seperti itu. Jadi secara garis besar, ya, secara garis besar, bacaan yang dilakukan dalam sholat itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama bacaan wajib.
bacaan wajib yang harus diucapkan, seperti baca Fatihah dan sebagainya, wajib. Yang kedua apa? Sunnah abu'at. Yang ketiga sunnah hayat. Sunnah abu'at itu apa? Sunnah abu'at diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin karya dari Syekh Abu Bakar Syatok, ya. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan sunnah abu'at adalah ketika kita meninggalkan suatu pekerjaan, ya. Ketika kita meninggalkan suatu pekerjaan yang di situ ternyata sunnah, ya, bersifat sunnah abu'at, maka kita diharuskan. Berarti dia itu apa? Hampir mendekati wajib. Diharuskan untuk sujud sahwi. Syekh Abu Bakar Syatok juga mengatakan yang dimaksud dengan abu'at, ya, abu'at itu artinya apa? Sebagian. Artinya sebagian dari rukun-rukun sholat. Jadi hampir diwajibkan istilahnya itu. Seperti itu kira-kira. Jadi sunnah abu'at itu hampir diwajibkan. Contohnya seperti apa? Ketika kita membaca doa kunut pada waktu sholat subuh. Itu ketika kita lupa nggak membaca doa kunut sebelum salam, maka kita dianjurkan, ya, untuk sujud sahwi. Artinya di situ apa? Hampir diwajibkan. Karena sunnah abu'at itu apa? Pengertian tadi Syekh Abu Bakar Syatok tadi dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan yang dimaksud dengan abu'at itu sebagian, ya, sebagian yang termasuk dalam rukun-rukun sholat. Berarti dia hampir dimasukkan dalam rukun-rukun sholat. Berarti sampai kita itu istilahnya itu dipaksa lah untuk melakukan sunnah abu'at. Nah, itu tadi. Sama seperti nanti pertengahan Ramadan 15, ya, 15. Maka kita juga disunahkan untuk doa kunut dalam sholat witir dalam pertengahan Ramadan. Sunnah abu'at. Itu juga ada yang mengklaim bid'ah itu sudah ngaji dulu atau kamu sini ngaji dulu sama saya, tak terangkan nanti. Dikit-dikit kok bid'ah enggak capek toh kamu itu. Apa yang dilakukan umat muslim yang sudah dari dulu sampai sekarang sudah biar dilakukan. Yang penting tidak mengandung unsur musyrik syirik. Itu. Kalau mau bid'ah sudah sini dulu ngaji dulu sama saya. Nanti terangkan nanti apa bid'ah itu. Kalau perlu bawa kitab itu. Jangan prank-prankan di medsos ya, enggak level itu. Males kadang itu nangkep itu. Nah, itu namanya sunnah abu'at, ya, sunnah abu'at. Kalau sunnah hayat apa? Sunnah yang ketika kita meninggalkan maka kita tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi ingat, kalau bisa sunnah hayat ini juga harus dilaksanakan. Karena apa? Untuk menambah nilai ibadah kita. Contohnya ketika kita baca doa iftitah, itu sunnah hayat. Nah, seperti itu. Atau bacaan apalagi ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sunnah hayat. Sunnahnya banyak, ya Allah. Sholat itu loh sunnahnya banyak. Betapanya Allah itu, ya, atau Nabi Muhammad melihatkan kita sunnah-sunnah yang sangat banyak di dalam sholat itu luar biasa. Berarti kalau kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Sunnah abu'at, sunnah hayat. Sudah paham ya? Nah. Faslun ada itu pasal. Abu'atu sholati utawi beberapa sunnah abu'at. Nah, ini terangkan lebih lengkap lagi nih. Khobarnya iku sabaatun ada 7. Rupanya tasyahudul, yaitu membaca tasyahud al-awwal yang pertama. Wa qu'uduhu, dan duduk. Apa tasyahud awal itu? Wassolatu, dan membaca sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fihi, di dalam tasyahud awal. Wassolatu, dan membaca sholat
alal ali atas beberapa keluarganya Nabi. Fitasyahudi di dalam tasyahud al akhiri yang akhir. Wal kunutu dan doa kunut. Wa qiyamuhu dan berdiri. Wa qiyamuhu dan berdiri. Ketika kunut maksudnya apa kunut ya? Ing kunut dan berdiri hunya ing kunut. Wassolatu dan membaca sholawat, wassalamu dan mengucapkan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ya bangga ini? Sholat itu artinya apa? Tambahnya rahmat ta'zim. Siapa Allah alaihi kepada Nabi wasallamah dan memberikan keselamatan siapa Allah wa alihi dan kepada keluarganya Nabi wasobi dan sahabat-sahabatnya Nabi fihi di dalam kunut. Fihi di dalam kunut. Sunah-sunah abad dalam sholat itu ada 7. Yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal itu berarti kan apa bacanya? At-tahiyatul juga kan? Gimana bacaan tasyahud awal itu? Tasyahud awal bacanya gimana? Rabbi firli. Tasyahud awal yang gimana? Kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, ya toh? Subhana rabbil a'la bihamdihi subhana rabbil a'la Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wasbirni. Nah, warzuqni wahdini wa qina adzabannar. Ya, itu tasyahud awal. Yang kedua, duduk untuk melakukan tasyahud awal. Duduknya saja loh. Ini untuk melakukan tasyahud awal, ini juga sunnah abad. Yang nomor 3 membaca sholawat kepada Nabi. Ya. Makanya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin asyhadu alla ilaha illallah. Tapi bukan sunnah abad. Ya. Kamu berdiri loh. Ini juga sunnah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi jangan gini-gini. Sekali lagi jangan gini-gini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada tambahan doanya apa enggak? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syirri fitnatil masiihid dajjal. Itu juga sunnah. Jadi saya katakan orang fikih itu makanya itu ya slow-slow seperti saya itu. Mungkin loh ya, mungkin slow-slow. Jadi sudah paham, oh ini sunnahnya seperti ini. Jadi kadang itu tidak terlalu ditampakkan ya, karena sudah mengerti dalam sholat saja sunnahnya sangat banyak. Seperti tadi. Yang nomor 4 membaca sholawat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Membaca sholawat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir tadi. Tadi kan kalau tasyahud awal itu apa? At-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatulillah salamun ala nabi wa salamun ala nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup. Di situ cukup. Kalau pengen diteruskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa kama sholaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir itu dapat sunnah. Sudah berapa sunnahnya? Kalau saya nggak mau ngitung sudah banyak lah pokoknya. Artinya bukan nggak mau ngitung, nggak tahu sunnahnya enggak, tapi karena memang sudah urusan sunnah yang penting saya melaksanakan ya Allah, tapi urusan surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Engkau. Sudah saya mencoba untuk makom itu saya. Jadi ibadah itu mencoba untuk makom itu. Jadi sudah itu ibadah ini karena apa? Karena ini adalah perintahmu. Karena perintahmu. Tapi bukan berarti saya itu meninggalkan fikih, enggak, itu sangat naif. Sesat itu kalau tidak tanpa fikih. Artinya ibadah saya entah itu kamu terima apa enggak, yang penting saya sudah menggunakan ilmu fikih dan saya mengikuti syariat-syariatmu. Entah itu nanti menjadi nilai plus tambahan untuk surga dan neraka, itu adalah hak prerogatif engkau. Itu makom-makom orang tasawuf itu seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi sudah belajar seperti itu. Yang nomor 6 apa? Nomor 5 membaca doa kunut. Allahumma dini fiman hadait. Apa lama enggak? Allahumma dini, coba.
fiman hadait wa afini, fiman afait wa tawallani, fiman tawallait wa barik li, fiman aqait bagini bi rahmatika syarra ma qadait. Kata gadi wala yubado alaik wa innahu la yadillu ma walaid wala yaisu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyak satunya apa pada? Tidak pernah kunut. Ya tidak apa-apa. Tapi tadi saya katakan kalau kunut dia itu masuk sunnah abad, tidak apa-apa. Bisa saja kunut itu menyelamatkan kita di neraka, bisa saja loh. Karena keterangan dari Syekh Abu Bakar Satok tadi itu apa? Hampir mewajibkan, hampir. Tapi nggak apa-apa, namanya kunut. Nanti nggak kunut dikira Muhammadiyah. Orang-orang NU yang nggak kunut nggak apa juga banyak itu sebenarnya. Tapi ini tradisi kita, tradisi ulama salafus saleh agar tetap menjaga kesunahan-kesunahan tersebut. Nah itu. Yang 7 terakhir apa? Membaca sholawat atas Nabi dan keluarga serta sahabatnya dalam doa kunutnya seperti tadi. Banyak sekali sunnahnya. Ya Allah, ya Allah. Luber sunnahnya. Faslun ada itu fasal. Tabtulu batal apa as-sholatu sholat biar asyarota dengan 14 tamyiznya apanya khoslatan yaitu pekerjaannya bil hadasi sebab memiliki hadas wabibukuin najasati dan sebab jatuhnya najis ilam tulko ketika tidak dibuang apa najis tersebut. Ilam tulko ketika tidak dibuang apa najis tersebut halan seketika min ghairi hamlin tanpa dibawa wang kisyafil aurati dan terbukanya aurat ilam tustar ketika tidak ditutupi apa aurat tersebut halan seketika wanutki dan mengucap biharfaini dengan 2 huruf au harfin atau 1 huruf mufhimin yang memberikan kepahaman amdan kali sengaja jadi hal amdan kali sengaja wabil mutiri dan membatalkan puasa dan perkara yang membatalkan puasa amdan halih sengaja wal akli dan makan al kathiri yang banyak nasyan halih orang yang lupa wasalasi karokatin dan 3 beberapa gerakan wa mutawaliyatin yang berurutan walau syahwan dan ketika lupa wal wasbati dan melompat al-fahishati yang sangat wadorbati dan memukul al-mufritoti yang sangatlah waziyadati ruknin dan tambahnya rukun fi'liyin yang berbangsa pekerjaan amdan kali sengaja watakot dumi dan mendahului ala imamihi atas imamnya makmum biruknaini dengan 2 rukun fi'liyin yang berbangsa pekerjaan keduanya watahallufi dan mengakhirkan bihima kembalinya kepada rukun bighairi udrin dengan tanpa udur wa niyati qat'is sholati dan niat untuk memutus sholat wa ta'liqi qat'iha dan menggantungkan memutus sholat wa ta'liqi qat'iha dan menggantungkan memutus sholat bisyai'in dengan sesuatu wa taraddudi taraddud itu artinya itu ini loh mengelilingi
Wataroduti dan mengelilingi fikot iha dalam memutus sholat tadi. Fikot iha dalam memutus sholat tadi. Perkara-perkara yang membatalkan sholat ada 14. Bahasa Inggrisnya 14 itu apa? 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 14. Oh iya 14 ya. Saya hampir lupa. Kalau 11 apa? 11 apa? 11, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, yang 17 apa? 17, 18, 19 ya toh? 18, 17 apa? 19 apa? 19, 20, 20. Ya agak mengingat-ingat lagi lah, agak biar digaulkan lah. Oh ini kan ngajinya kitab kuning bahasa Arab tapi kok pakai kadang bahasa Inggris gaul kekinian loh kita. Kata siapa katro? Orang ngaji itu nggak ada yang katro. Katro itu bagi yang persepsinya katro. Kalau kita kan enggak. Perkara-perkara yang membatalkan sholat ada 14. Yang pertama sebab hadas ya. Hadas ada dua macam, hadas besar dan hadas kecil. Kemarin sudah saya terangkan ya loh, sudah paham. Yang kedua kejatuhan najis. Kamu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada cicak lewat di atas, tiba-tiba plok, apa ini? Ada cicak. Nah, ini kalau basah itu tidak bisa dihilangi kalau basah ya. Tapi kalau kamu tahu sebelum sholat ini kan ada cicak, kotoran cicak tapi kering, nah itu kamu hilangkan. Nah itu langsung dihilangkan, maka itu apa? Tidak membatalkan sholat. Tapi ketika tidak langsung amdan, tidak langsung dihilangkan maka menjadi batal. Yang nomor 2 terbukanya aurat kecuali jika langsung ditutup. Nah ini ketika Allahu Akbar, wah ternyata ada angin besar, sampai pantatnya kelihatan. Woi pantatmu, yang sholat ikut-ikutan, pantatmu kelihatan. Innalillahi, kamu sholat kok malah bilang pantat-pantatan, berarti dia batal. Dia yang mendengarkan sambil diri langsung diginikan, berarti tidak batal. Nah itu berarti ketika ada yang auratnya terbuka, gitu, maka seketika itu langsung ditutup, maka tidak batal. Tapi bukan sengaja loh ya, bukan sengaja. Yang nomor 4 mengucapkan 2 atau 1 huruf yang sudah bisa memberikan kepahaman dengan sengaja. Contohnya kamu sebelum membaca Fatihah, imamnya kan bacanya contohnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bahkan di gaya-gaya. Enggak tahu itu menyalahi makhraj huruf apa enggak tahu saya juga. Woi, kul huwalek kelamaan. Lah kamu bilang kul itu saja loh. Kul huwalek itu sudah membatalkan sholat. Salah sendiri kok lama-lama. Atau bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Ganti kul huwalek. Jadi batal itu. Si imam sama si makmum jadi batal. Aduh. Jadi kalau saya itu ngaji guyon, artinya itu agar apa? Memahami syariat itu ya benar-benar ya, dengan kita ngaji sudah bagus. Yang kedua untuk menghilangkan apa? Kejenuhan. Makanya daripada di rumah itu jenuh, mending ngaji saja. Atau online streaming kan itu. Nah itu kok nganu, tapi kita ilmiah ya toh. Kita ilmiah, walaupun ngaji ada bercandanya tapi ilmiah. Pakai dasaran, pakai data. Jadi bukan akademisi saja. Yang nomor 5, melakukan perkara yang bisa membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, yang membatalkan puasa itu apa? Makan.
minum. Terus apa? Berbuat kesenangan. Masa ini juga saya lucu. Loh, sholat kok istrinya di sampingnya kok anu dulu. Ini kadang kan lucu kan. Kadang itu saya nggak masuk akal kadang itu. Tapi untuk mudahnya segala sesuatu yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Ini kadang dipikirin nggak logis juga kan. Kalau saya loh ya, kalau saya masa kok sholat kok sampai segitunya, ini nggak tahu juga sih. Kemasukan apa? Air batal apa enggak? Kemasukan air kan salah satu yang membatalkan puasa ketika lubang-lubang kita itu kemasukan cairan atau air itu batal. Contohnya apa? Ini lubang kok? Nah, jelas. Ini makanya itu mulutmu harimau itu hati-hati. Zaman-zaman akhir kadang orang ngirik-ngirikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Ini kemasukan. Apalagi telinga batal apa enggak? Batal. Kalau mata hilaf. Ada yang pakai itu kan enggak apa-apa. Karena tidak masuk ke rongga. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau suntik batal apa enggak? Kalau suntik disuntik mulutnya ya batal. Kalau yang disuntik tangannya seperti ini tidak batal. Ketika cairannya itu diyakini tidak masuk ke dalam perut dan bukan cairan kekenyangan. Iya toh? Ada kan? Saya nggak bisa makan seminggu ternyata disuntik pakai cairan yang menyebabkan kenyang. Itu batal. Tapi kalau kamu sakit terus kamu disuntik maka tidak batal. Itu ada di dalam kitab-kitab fikih itu banyak itu. Sudah kami bahas di LBM Basul Masail itu banyak itu. Lobang. Nah, renang ya kan, kamu renang. Tiba-tiba kamu kentut, batal apa enggak? Kentut di dalam air. Lah, ketika kentut dut atau tut, itu biasanya air itu masuk, gitu. Makanya kentut di dalam air itu membatalkan puasa. Gitu, makanya orang yang renang itu hati-hati. Ya enggak apa-apa renang, tapi hati-hati. Itu tadi ketika telinga kita bahkan mulut kita itu gayanya kuluk. Ya, waduh saya kilap gundul kuwi padahal kamu sengaja biar dikira kacau. Nah itu ya kentut di dalam air batal. Karena setelah kentut itu otomatis apa? Kan seperti ini loh ya. Seperti contohnya apa ya? Sudahlah pokoknya ada lubang. Ketika dia kemasukan ya, ketika dia mengeluarkan sesuatu otomatis kan kebuka. Dan kebuka itu bisa kemasukan air. Secara tidak sengaja maka bisa masuk ke dalam. Makanya kentut dalam air itu batal. Yang kemarin onani. Ya Allah, ini kompak lagi nih. Onani ada salah satu orang mengatakan apa? Tidak membatalkan puasa. Ya caranya gitu ya repot caranya gitu. Kacau. Ya toh kemarin itu ada toh. Nah, itu memang ada salah satu ulama, tapi ulama yang bukan Syafi'iyah. Tapi kalau Syafi'iyah ya batal. Jangan ngaco ya kawur ini. Makanya pentingnya kita bermadhab sekali lagi ya. Pentingnya kita bermadhab di sini agar punya apa? Punya induknya. Induk untuk kita itu agar tidak liberal ya. Agar kita itu tidak berpikiran seenak-enaknya saja mengambil loh. Mentang-mentang gak bermadhab saya ambil yang enak, itu malah bahaya itu, malah sesat seperti itu. Makanya kita ada induknya yaitu dalam fikih memakai salah satu 4 imam madhab. Tapi kalau di Indonesia memakai Syafi'iyah. Seperti itu. Memang ada ulama yang dalam ya Allah, kalau tidak salah fikul Islami, karena dari Syekh Wahbah Zuhaili itu, atau pokoknya kitab-kitab yang kontemporer itu loh. Itu ada salah satu ulama yang mengatakan onani tidak batal, tapi itu bukan madhab Syafi'iyah. Ya, namanya siapa itu saya lupa. Tapi kalau kita batal itu sudah. Tuh, yang berenam makan yang banyak walaupun lupa. Kan repot ini. Yang dinamakan makan itu, ya makan itu sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Ini juga makan yang banyak walaupun lupa. Berarti kalau sedikit enggak apa-apa. Ya tuh pikiran seperti itu kacau itu. Contoh begini ya. Mbak ada tamu ya. Tolong dihidangkan contohnya
makanan. Nah, makanan ya toh, dengan makanan. Nah, kamu memberikan tamu itu ya satu nasi atau satu piring nasi. Satu piring nasi. Tapi ketika kamu itu menghidangkan satu nasi bagaimana? Itu juga namanya hidangan, tapi umumnya satu piring nasi. Sama ketika puasa. Ini kalau tidak diperinci repot, makan yang banyak walaupun lupa, berarti sedikit tidak apa-apa. Ya repot. Berarti kalau satu nasi itu sudah masuk ke dalam rongga ini, ya rongga loh. Rongga apa namanya? Tenggorokan, terus masuk ke dalam perut, maka dia termasuk sudah makan walaupun satu nasi. Sudah paham ya? Tergantung syakul kalamnya atau tergantung konteksnya. Ya kalau untuk tamu oke lah. Mbak, itu ada tamu. Hidangkan makanan. Yang kamu hidangkan berarti satu piring. Kalau kamu hidangkan satu nasi berarti dasar beto kamu ini loh, ada tamu kok dihidangkan satu nasi. Loh, ini juga makanan. Iya makanan tapi tidak umumnya. Kamu malah dibeto-beto kan kamu. Tapi kalau masuk dalam konteks puasa, satu nasi saja ya, satu nasi itu termasuk makan. Paham ya? Nah, tuh. Nomor 7, melakukan 3 pekerjaan atau lebih secara berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa-lupa. Ya, 3 gerakan. Contohnya kamu gatal. Ini kamu garuk ini. Srek. Tidak boleh. Karena ini sudah 5. Ya toh? Ini 5. Ya, grek. Berarti sudah lebih dari 3 kali. Tapi kalau menggaruknya bagaimana? Pakai ini ditempelkan gini, terus yang jari-jari ini menggosok-gosok ini. Nah, ini kalau lebih banyak ini tidak apa karena dihitung satu gerakan, ya toh? Seperti ini. Makanya ketika itidal sami Allahu liman hamidah, tangan itu langsung ditaruh di sini atau di depan, ya toh? Enggak boleh digerak-gerakkan. Nah, itu. Yang nomor 8 melompat dengan sangat. Memangnya mau salto apa-apa. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Bisa saja dia itu memang belum tahu. Melompat dengan sangat. Kayak lompatan kucing apa-apa macam. 9 memukul dengan sangat. Ini juga ada teman kamu sholat di sampingnya. Pukul. Julok dengan sangat. Itu kan dorbun, namanya kan mukul, dorbun gitu. Itu namanya memukul dengan sangat. Berarti kalau dia sampai mengatakan seperti itu, sakit, berarti batal. Tapi kalau memukulnya dengan sangat, itu bagaimana? Saya nggak tahu juga. Pokoknya sholat pukul-pukulan. Tapi kalau anak kecil nggak apa-apa, Tapi kalau sudah balik ya, nah itu pentingnya diajari. Makanya kan anak kecil itu ketika umur 7 tahun itu dinasihati, ya kan? Sampai umur 9, umur 9 tahun, 9 tahun kalau tidak salah ya. Kalau tidak bisa dinasihati maka boleh dipukul. Hanya saja sekarang ada Komnas yang repot itu. Dikit-dikit Komnas HAM. Padahal itu keluarganya sendiri untuk kebaikannya. Ada nanti yang namanya KPAI ya, Komisi Penyiaran apa? Nah itu. Anak dibela. Lah akhirnya nanti ketika dewasa dia menentang orang tua, siapa yang salah? Nah itu makanya pendidikan para kiai, pendidikan para alim ulama itu agak keras wajar. Contoh saya saja umur 6 tahun ya. 6 tahun itu kan belum masuk, belum balik kan. Itu saya ingat betul, saya masih ingat betul betapa kejamnya orang tua itu. Kayak kejam kebaikan ya. 6 tahun itu saya tidak sholat. Saya tidak sholat malah main-main. Sama bapak dipanggil, sini mas, panggil. Taruh di pohon kapuk itu apa istilahnya ya? Nah pohon kapas itu yang ada kapas-kapasnya itu ya, randu istilahnya itu kalau di desa saya itu randu. Akhirnya tangan saya tali terus diberikan semut merah. Itu masih saya ingat.
Nah, ini angkrang ya, angkrang semut merah itu. Coba gimana kamu? Pernah? Ya, seperti itu. Pernah juga saya. Ya, umur-umur kecil itu ada apa namanya sabun dipecutkan itu, pecutkan juga itu. Malah semprotan itu saya juga semprotkan ini menurut saya ini. Karena ya itu tadi tidak sunat atau tidak ngaji juga sama. Tapi menjadikan semua itu saya menjadi berpikir, kalau orang tua saya tidak mengajari saya disiplin mulai dari kecil itu, saya nggak bisa menjadi sekarang seperti ini. Makanya jangan dikit-dikit dikit-dikit Nanti anak kalau dia berani dengan orang tua bagaimana? Apakah mau berbicara? Gak mungkin. Makanya lihat konteksnya dulu. Makanya pengajaran para kiai-kiai, ulama-ulama seperti itu sejak kecil itu sudah diajari, ayo puasa, ayo sholat. Ya walaupun puasa apa namanya berduki, bukannya pada duhur dia ke mana, ke dapur ambil piring itu nasi. Wah itu nggak apa-apa untuk mengajari karena belum balik gitu. setengah hari nanti akan terbiasa. Pokoknya kalau yang saya ingat itu pokoknya ndak ngaji sama ndak sholat. Wah itu kejam gitu. Orang sekarang mungkin aduh laporkan Hames, anak jadi berani dengan orang tua. Sampai harta warisan saja diudit itu nanti, parah. Ya Allah, karena itu tadi menerapkan fikih tadi ada bagusnya juga. Tapi kalau sekarang memukul ya jangan sampai keras lah istilahnya, hanya untuk sekedar jelas saja lah. Yang nomor 10, menambahi melakukan rukun fi'liyah bersifat pekerjaan dengan sengaja. Kamu contohnya rukun fi'liyah itu seperti apa sih? Ketika kamu takbiratul ihram Allahu Akbar kan rukun fi'liyah kan? Nah, kamu tambahi tangan kamu digini, sholat apa mau itu juga itu batal. Nomor 11, mendahului imam atau mengakhirkan pekerjaan ya dari imam dengan selisih 2 rukun fi'liyah dengan tanpa adanya alasan atau udzur. Nah, imam sudah sujud, kamu masih baca itu kamu fikihnya gimana ini? Seharusnya walaupun imamnya itu sudah sujud ya kita harus menyusul. Bukannya enak nanti gak khusyuk. Khusyuk itu urusan belakang. Yang penting secara fikih kamu harus mengikuti imam. Imamnya sujud ya kamu segera harus sujud. Ingat 2 rukun fi'liyah kalau ditinggalkan ya entah itu mengakhirkan atau mendahulukan dari imam maka sholat kita batal. Imamnya sudah assalamualaikum warahmatullah, kita masih sujud, itu juga salah. Nah seperti itu. Makanya sudahlah kalau nggak mau ikut imam ya sudah sholat sendiri saja. Bukan berarti saya buat fatwa nggak usah jamaah, kamu bento nanti kalau seperti itu. Akhirnya persepsinya seperti itu. Nomor 12, niat memutus keluar dari sholat. Allahu Akbar. Aduh, saya saja mau mencari makan. Niat untuk memutus sholat saja, mau mencari makan itu sudah termasuk batal. Nomor 13, menggantungkan niat untuk keluar dari sholat. Ya, menggantungkan niat untuk keluar dari sholat pada suatu perkara atau pekerjaan bersama digantungkan. Makanya digantungkan itu tidak enak. Gantungkan niat saja ketika keluar dari sholat saja sudah batal, apalagi orang digantungkan tidak enak. 14, ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Apakah sholatnya dia batal atau tidak? Makanya saya jelaskan. Saya sering ungkapkan, kalau kita sholat itu jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Artinya kalau kita ragu-ragu, otomatis min syarril waswasil khannas. Setan itu akan bisa menguasai kita. Makanya kan ada 2 bit, ada konsekuensinya. Ketika kita itu ragu-ragu ini yang diambil yaitu yang banyak. Ya toh? Kemarin kan sudah kita bahas kan itu. Makanya ragu-ragu, wah ini saya sujud apa belum? Sudah, kamu yakin sujud saja. Itu kalau ragu-ragu itu juga dalam membatalkan sholat itu juga bisa. Nah, itu ada 14. Terakhir, faslun ada itu pasal. Syurutul qutwati,
Syurutul qudwati utawi beberapa syarat mengikuti imam. Syurutul qudwati utawi beberapa syarat mengikuti imam. Iku ahada asyara. Iku ahada asyara ada 11. Rupanya alayak lama. Rupanya alayak lama tidak mengetahui. Tidak mengetahui siapa. Ya Allah. Surut qudwah tadi. Butlana solati imamihi ing batal solatnya imamnya makmum. Butlana solati imamihi ing batal solatnya imamnya makmum. Bihadasi sebab hadas. Al-gharihil atau selain hadas. Wa alaya takidah dan tidak meyakini. Wa alaya takidah dan tidak meyakini apa syurutul qudwah tadi. Wujubah qodaiha ing wajibnya mengkodoi batalnya sholat imamnya tadi. Butlana sholati imamihi tadi kembalinya. Alaihi atas imamihi. Alaihi kembalinya atas imam. Wa alayakuna dan bahwasanya tidak ada apa imamihi. Khobar dari kana iku makmuman, yaitu menjadi makmum. Wala umiyah dan tidak bodoh. Wala umiyah dan tidak bodoh. Wa alayatakodama dan tidak mendahului siapa makmum alaihi atas imam. Fil mauqifi dalam tempat berdirinya. Walayak lama dan bahwasanya mengetahui siapa makmum intiqolati imamihi ing berpindah-pindahnya imam. Wa ayajtami'a dan bahwasanya mengumpulkan siapa imam dan makmum di masjidi di dalam masjid au fi salasi mi'ati atau 300 dirham au salasi mi'ati dirhamin atau 300 dirham takriban kira-kiranya. Wa ayyan dan niat siapa makmum al qudwata ing qudwah. Qudwah itu artinya apa? Dia menjadi makmum. Awil jamaah atau berjamaah. Wa ayatawafaqo dan mencukupi apa anak musolati hima. Runtutnya solatnya imam dan makmum. Apa anak musolati hima runtutnya solatnya imam dan makmum. Wa alla yukhalifahu dan tidak berbeda siapa imam dan makmum. Fi sunatin dalam solat, fi sunatin dalam sunnah. Fa fi syatil mukhalifati yang sangat berbeda. Wa yutabi'ahu dan mengikuti siapa imam dan makmum. Syarat-syarat ikut dengan imam ya, ketika kita menjadi makmum itu ada 11. Syarat menjadi makmum itu ada juga. Number 1, harus yakin bahwa sholatnya imam itu sah ya. Sah maksudnya bagaimana? Tidak batal disebabkan karena dia mempunyai hadas atau selainnya. Harus yakin. Tuh. Yang nomor 2, number 2, harus beriktikad, berkeyakinan bahwasanya sholatnya imam itu tidak wajib diqodho. Artinya imamnya pintar. Kalau diqodho berarti imamnya bintu. Yang nomor 3, imam yang ia ikuti tidak menjadi makmum pada imam lain. Nah, sudah jadi imam kok dia mengikuti imam yang lain. Contoh di sini ada
imam. Karena di situ kan sholatnya sudah selesai kan, sudah wiritan. Di sini ada makmum, tapi dia menjadi imam karena di belakangnya ada makmum. Ya di sini makmumnya ini nanti menjadi imam karena ada makmum. Lah akhirnya kayak bis itu loh, jentrek. Itu tidak seperti itu. Ya ikut saja yang di awal tadi. Nah, kan ada kan biasanya, wah itu ada ikut sana, wah ikut sana. Akhirnya ikutan tidak jelas zigzag itu nanti. Mau sholat apa mau zigzag kan? Yang nomor 4, imam yang ia ikuti bukan seorang yang umi. Umi itu artinya apa ya? Bento lah. Kalau umi nggak bisa baca, tapi dia ada kan hafid yang orang yang hafal Quran, hafid atau hafidoh ya. Hafid itu julukan untuk orang yang hafal 30 juz 1 sampai 30, bukan juz 30 saja itu. Kalau hafidoh, kalau di daerah kami perempuan yang hafal Quran juz 1 sampai 30 ya lah. Ada kan yang dia itu nggak bisa melihat tapi dia hafid, ada kan? Terus bagaimana? Bisa tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud dengan umi di sini dia itu bento, imamnya itu bacaannya tidak bisa, syarat-syaratnya sholat tidak tahu, pokoknya bento lah. Maka dia tidak bisa untuk diikuti. Umi di sini umi bento, goblok lah enaknya itu. Nah seperti itu. Yang nomor 5, seorang makmum tidak boleh lebih maju kedudukannya. Imamnya di sini, ya makmumnya malah di depan. Nah ini mau menjadi imam, menjadi makmum ini. Nah, seperti itu. Yang nomor 6, harus mengetahui perpindahan imam dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nomor 7, orang yang berjamaah. Orang yang berjamaah harus berada dalam satu masjid atau masih dalam jarak 300 dirham. Mungkin 300 dirham itu dari sini sampai rumah sampean sana ya. Rumah sampean sana. Mocotan itu kan dari sana. Jadi ketika kamu masih melihat makmum-makmum yang salat ya. Makmum yang salat, maka ketika ini ya, contohnya salat Idul Fitri atau sholat Jumat lah di sini. Di sini. Terus makmumnya banyak sampai ke rumahnya sampean sana, belakang sana. Maka ketika dia itu 300 dirham tetap sah. Yang penting kamu melihat makmum yang ini melihat makmum yang ini, dan ini sampai melihat imam salat. Itu nanti. Paham ya? Walaupun sampai panjang. Makanya di pondok-pondok besar itu, di pesantren besar seperti di Lirboyo, di Sarang, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kayak antrian bis, antrian apa namanya LPG atau antrian BBM itu. Tuh, panjang itu. Sampai nggak kelihatan imamnya, ya. Karena banyaknya santri, banyaknya orang, tapi dia itu tetap mengetahui intikal ya, perpindahan dari si imam melalui makmum-makmum tadi. Ya, seperti itu. Yang nomor 8, harus niat untuk mengikuti imam. Kamu mentang-mentang contohnya pintar daripada imamnya. Terus kamu niatnya bukan menjadi imam. Usolli fardhu subuhi rakaat ini adaan imaman lillahi ta'ala. Lah imamnya terus nanti jadi apa kalau kamu mau menjadi imam? Oh, imam ada 2 gimana ya? Belum nanti malah datang yang satunya, Imam Samudra. Dibom kamu nanti. Nah, kamu harus menjadi makmum. Yang nomor 9, harus ada ketertiban atau keselarasan antara gerakan sholatnya imam dan makmum. Nah itu artinya tadi loh, pokoknya makmum itu harus mengikuti imam. Waktunya sujud ya sujud, jangan lama-lama. Nomor 10, tidak terjadi perbedaan antara imam dan makmum dalam hal melakukan kesunahan yang bersifat fahisyatul mukhalafah. Nah contoh begini, saya kan doa kunut ya, kunut berarti sunnah abad. Kamu jadi makmum. Di makmum kamu kan nggak kunut. Kalau khilafnya ini sangat fahisyatul mukhalafah sampai merusak, maka nggak sah. Makanya ketika yang tidak kunut ini mengikuti kunut, dia gowo istilahnya, maka sholatnya tidak sah. Ketika dia itu berundel hatinya sampai fahisyatul mukhalafah, satu kunut, yang lain belum nanti. Mungkin yang satu bait-bait, yang satu kabiro, belum nanti yang sunah-sunah yang lain ya toh. Sehingga kamu melakukan apa? Fahisyatul mukhalafah,
menonjol, bedanya menonjol sehingga menjadikan apa? Hati kita itu tidak tenang dalam sholat, maka batal. Paham ya? Makanya walaupun kita berbeda, contoh saya mengikuti yang enggak kunut, saya mengikuti saja. Itu pun juga legowo, sunnah. Itu jangan imamnya enggak kunut, ya toh. Terus kamu Allahumma hdini fiman hadaitu. Imamnya nengok, siapa ini? Wah, ini kurang ajar ini. Ini ngece saya ini. Toleransinya seperti saya sering contohkan, ketika Imam Syafi'i berada di pemakaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Syafi'i itu kunut. Ya. Ketika sholat subuh selesai, ya toh, Syafi'i ditanya oleh muridnya, ya Syekh, ya guru, kenapa Anda tadi kok tidak kunut? Padahal kunut itu merupakan sunnah abad. Saya itu menghormati orang yang ada di depan tadi. Siapa? Imam Abu Hanifah. Hormatnya seperti itu. Ya, kalaupun kita itu masih level-levelnya bukan Syafi'i lah, ya, memang bukan levelnya, kita jauh. Levelnya kita itu masih Islam amatiran. Pokoknya nggak kunut, nggak mau. Ya mending kamu nggak usah ikut yang imam ini, ya. Mending ikut imam yang lain, Imam Samudraka, imam siapa lah itu, ya toh? Itu. Pokoknya intinya tadi apa? Kesunahan yang bersifat fahisyatul mukhalafah yang sangat berbeda sehingga kita itu apa? Berontak, ya. Maka tidak sah salat kita. Kita makmum tidak sah. Paham ya? Nah. Nomor 11, makmum harus mengikuti pekerjaan atau gerakannya kepada gerakan imam yang terakhir ini. Jadi pokoknya imamnya sujud ya sujud, imamnya berdiri ya berdiri. Pokoknya ikut imam lah, ikut imam saja, mudah. Kalau nggak mau ikut imam, ikuti mas imam mau siapa itu, mas imam itu ikuti saja. Nah, kayak saya lah. Ini kenapa kok nganu? Kenapa contohnya tidak sholat Jumat? Ya memang masjid-masjid ada sholat Jumat. Imamnya siapa? Imamnya MUI, gitu. Selain MUI siapa? Ada lagi ulama-ulama. Ketika zona merah, nggak sholat Jumat tidak apa-apa, tapi sholat duhur. Ketika ada 3 atau 4 orang yang mau melakukan sholat Jumat dengan kita, ya tidak apa-apa, kita sholat Jumat sendiri. Yang penting syarat dan rukunnya kena. Ya toh? Ya pokoknya ikut imam itu wis toh, sudah ditanggung lah. Nanti kalau pun dosa juga dia, ya toh. Kita ikut saja, ya toh. Ya, gitu saja kok repot toh. Udah, semoga berkah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.